Tuhan memberkati kita ya, sehat-sehat semuanya. Ya, baik, pada hari ini kita akan membahas satu tema yang saya beri judul adalah Behind Death atau di balik kematian. Ya, jadi ini karena ada jemaat yang bertanya apa yang terjadi sebagai orang-orang percaya ketika kita memang kita sudah selamat gitu ya, sudah diselamatkan, tetapi bagaimana kita bisa melihat dan bagaimana Alkitab boleh memberitahukan kepada kita apa yang terjadi sebagai orang-orang yang sudah percaya waktu kita sudah dipanggil oleh Tuhan ya, waktu orang percaya meninggal dunia. Baik, saya akan share screen. Saya akan share screen. Ya. Share screen. Apakah sudah kelihatan? Sudah. Sudah ya. Baik, saya besarkan ya. Sudah. Oke. Nah, jadi ini judul kita pada malam hari ini. Ya, kita akan bersama-sama belajar tentang apa yang firman Tuhan boleh sampaikan dan memberitahu kepada kita mengenai kematiannya. Saya memberikan satu notes ya di dalam brosur. Ini yaitu sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja dan sesudah itu dihakimi. Ya. Ini di sini lihat ya. Banyak orang itu dunia secara umumnya mereka punya satu sebutan itu ini apa? You only live once. Kalau anak-anak zaman yang anak muda mungkin tahu ya, tapi artinya adalah kamu hanya hidup itu satu kali. Ya. YOLO gitu ya, you only live once gitu ya. Jadi karena kamu itu hidup cuma satu kali, maka waktu hidup itu silakan pakai dan nikmati sepuas-puasnya. Ya, enggak usah limit, enggak usah dihalang-halangi, enggak usah dilarang-larang, bebas-bebas. Nah, itu banyak orang-orang dunia ya yang tidak sesuai dengan ajaran Kristen, mereka seperti itu. Jadi mereka mau bebas-bebasnya. Ya. Tapi kalau itu bertentangan dengan ini ya, sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali dan sesudah itu dihakimi. Nah, jadi justru pengertiannya yang ditekankan ya, secara khusus malam hari ini saya mau sampaikan melalui firman Tuhan hari ini, kita diingatkan ya bahwa manusia itu kesempatan ya untuk dia menentukan hidupnya nanti itu cuma ada satu kali. Ya, jadi kita tidak bicara soal wah saya mau hidup sebebas-bebasnya, tetapi saya mau hidup bagaimana yang benar dan bagaimana saya boleh memiliki ya satu hidup yang berkenan kepada Tuhan. Nah, jadi kita akan sama-sama lihat ya. Berikutnya saya akan membahas ini ya. Sebenarnya mengapa ada kematian? Ya, mengapa ada kematian? Apakah saya percaya tidak ada orang yang mengharapkan begitu ya. Waduh, kita kalau mendengarkan kata kematian itu menjadi sesuatu yang mereka harapkan. Tidak, tentunya itu sudah pasti. Tapi di sisi lain sebagai orang percaya kita juga jangan terlalu seperti anti, kita mau jujur ya. Masa orang itu kalau ditanya bagaimana kita kalau menghadapi kematian, ya kalau secara umum jujur pasti kita akan menemukan ya pasti ada takut gitu ya, tapi takutnya mungkin lebih ke arah
Kalau ada yang tidak takut, gitu ya, oh saya tidak takut, tapi mungkin ada lebih ke arah begini ya, mungkin caranya, nah proses ada ini ya satu gentar. Gitu. Kalau bisa langsung begitu, wah mungkin sudah oke ya, jadi tidak rasa terlalu ditarik terlalu panjang, tidak terasa tersiksa begitu panjang, nah mungkin akan lebih tatap mengalami satu siksaan yang panjang gitu ya. Nah, itu mungkin. Jadi kita tidak mengharapkan juga itu terjadi ya, karena itu juga bisa menjadi mengalami sakit yang berkepanjangan itu ya. Apalagi kalau kita bicara orang Kristen ya, jangan takut, kita mesti setia meskipun dianiaya gitu ya. Tapi bicara kalau dianiaya, tapi misalkan dia langsung ya, aniayanya dalam arti mungkin yang tidak ini ya, tidak mengalami siksaan panjang langsung, itu mungkin kali kemudian di apa dulu, disiksa dulu, kemudian kulitnya mungkin dibakar dulu, tapi enggak sampai selesai, lanjut lagi besok dan seterusnya, tiap hari pelan-pelan begitu kan juga pasti banyak orang takut, dan mungkin juga kita melihat ya bisa banyak orang Kristen itu juga mengalami kesulitan ya, ada satu minta menciptakan manusia untuk mati. Ya, kita lihat Allah waktu mencipta manusia, justru manusia diberi hidup. Betul tidak? Ya, Alkitab memberitahu kepada kita manusia itu diciptakan Tuhan, ya, kemudian Tuhan memberikan ini nafas, ya, Tuhan memberikan rohnya itu kepada manusia ya, itu kemudian manusia menjadi hidup. Jadi dengan kata lain kita bisa mengatakan bahwa kematian itu adalah upah dosa. Ya, kita mungkin sudah tahu bagian firman Tuhan ya, di Kejadian ya, yang Tuhan memberi perintah kan setelah manusia itu memberi perintah, taat kamu hidup, jangan kalau tidak taat ya kamu makan dari buah pengetahuan yang baik dan jahat, maka hari engkau makan pasti engkau mati. Nah, dari saat ini kita bisa melihat ya, di sini kita lihat kematian itu adalah upah daripada ketidaktaatan manusia, ya, upah dosa. Dari sejak saat itu maka muncul ada namanya kematian, ya, ada namanya manusia kemudian mati begitu ya. Di sini kita bisa melihat ya, ada satu hal yang perlu saya jelaskan bahwa kematian itu ada dua macam. Yang kita harus kematian secara jasmani, fisik. Jadi pada saat Adam itu makan ya sama Hawa itu makan atau melanggar perintah Tuhan itu, mereka pada saat itu badannya ini masih ada, mereka masih bicara, masih bisa dan sebagainya. Tapi pada saat itu dikatakan mereka itu langsung seperti kaget ya, mereka malu gitu ya, tahu dirinya telanjang. Mereka sudah berdosa, Allah kudus adanya, dan mereka melanggar perintah Tuhan, maka mereka pada saat itu sudah mati rohani. Nah, setelah itu nanti baru diikuti ya oleh kematian secara jasmani. Nah, jadi kita mesti melihat hal ini. Manusia itu terdiri dari ini unsur penting ya, dua hal penting ya. Saya ada orang melihat ada dua macam ya, dua macam orang itu mereka percaya manusia itu terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Jadi ada tiga unsur begitu ya. Namanya biasa trikotomi, tapi saya lebih memegang itu dikotomi ya. Jadi dua. Jadi tubuh dan jiwa atau roh gitu ya. Jadi dua unsur ya, tubuh dan jiwa atau roh. Nah, di situ kita bisa melihat bahwa pada saat manusia itu jatuh di dalam dosa, maka secara rohani manusia sudah mati. Kemudian nanti diikuti secara jasmani, itu berikutnya manusia sudah ada waktunya
ya nanti sampai kepada satu zaman di dalam zaman Musa awal-awal masih panjang ya, bisa mungkin ribuan tahun, ratusan tahun, tapi sampai saja. Nah, di sini kita lihat ya, jadi ini menjadi satu hal ya. Sejak saat itu maka sampai saat ini, karena kita juga termasuk ya, sudah masuk di dalam keturunan ini Adam, kita juga sudah masuk manusia yang sudah jatuh dalam dosa, maka kita menghadapi salah satu hal yang harus kita lalui, yaitu kematian yang secara fisik. Ada beberapa hal yang saya mau coba share, ya bagikan itu. Ada beberapa orang punya satu pandangan ya, atau dia percaya bahwa manusia ini cuma materi saja, ya materi saja. Dia tidak percaya keberadaan manusia diciptakan Tuhan, dia bahkan tidak percaya Tuhan itu apa dan sebagainya, mungkin tidak ada Tuhan dan sebagainya, dia lawan saja. Itu nihilisme ya. Jadi manusia setelah mati tidak ada apa-apanya, habis ya. Jadi seperti materi, manusia mati ya lenyap, tidak ada apa-apanya sudah. Nah, maka di dalam bagian ini beberapa orang yang berpandangan seperti ini juga termasuk mereka yang kemudian akhirnya wah selama masih bisa hidup, ayo cepat kita nikmati saja, mati saja sepuas-puasnya, mumpung masih hidup. Ya, nah ini karena mereka tahu, mereka percaya pandangan mereka selama mati sudah tidak ada, ya, jadi habis. Nah ini satu pandangan ya. Nah, tentu ini pandangan ini tidak sesuai dengan firman Tuhan ya, karena kita ada Roh Allah ya. Nah, kemudian yang berikutnya itu ada satu ini ya, ini ada dua di sini mengenai yang pertama yang bagian atas itu secara siklusnya berputar ya, berputar. Jadi dia lahir ya, sudah lahir dia hidup lah ya, setelah hidup yang mengalami yang namanya kematian. Proses kembali akan ini ya, di dalam proses ini apa lahir kembali itu reinkarnasi ya, ini bukan lahir baru ya. Jadi kalau di dalam kekristenan lahir baru ya, tapi di dalam pandangan ini mereka akan masuk lagi dalam satu siklus, akan dilahirkan kembali, hidup lagi, terus menjadi dewasa, kemudian terus masuk lagi mati, kemudian akan masuk lahir kembali. Nah, lahir kembali ini jadi apa? Macam-macam ya, macam-macam. Kalau dia apa hukum-hukum yang baik, maka mungkin dia akan jadi lebih baik ya. Dia akan kalau tidak baik ya jadi turun gitu ya. Bisa mungkin lahir jadi binatang, lebih rendah dan sebagainya. Nah, tapi itu pandangan kita tidak bahas ya. Jadi ini adalah siklus, artinya berputar seperti itu terus menerus ya, terus menerus seperti itu. Nah, bagian yang ke bawah itu lebih melihat hidup itu adalah ke depan, jadi past, present, future, jadi linear, ya hidup kita linear. Dan saya melihat bahwa hidup kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan yang sudah lewat ke masa lampau ya, kita ada dan kita menuju pandangan kita ke depan. Dan apa yang sudah lewat tidak bisa kembali. Ya, apa yang sudah lewat tidak bisa kembali dan pergi masuk. Jadi jalan itu cuma terus maju. Jadi ini sesuai ya dengan apa yang kita baca tadi firman Tuhan ya di dalam Ibrani ya. Sama seperti manusia itu ditetapkan mati hanya satu kali, sesudah itu dihakimi. Jadi sesudah mati tidak bisa berkata menembus, tidak ada sudah. Jadi setelah mati satu kali, jalan sesudah itu dihakimi. Terus ya di sana ada dua pilihan saja, dan kematian itu kita mengalami yaitu upah dosa maut secara kekal, atau kita memperoleh hidup yang kekal. Ya, di ini ada beberapa hal yang mungkin di dalam kehidupan kita. Nah, kita lebih ke arah yang melihat hidup ini kita memandang ya ke arah satu yaitu linear secara hidup yang apa yang sudah kita lewati, nah mungkin lagi kembali, dan kita mesti
dengan satu sikap yang sungguh-sungguh itu memutuskan apa yang harus kita putuskan, ya kesempatan Tuhan kasih di dunia ini saja ya. Setelah itu berkaitan beberapa pandangan yang saya mau sampaikan. Nah, selanjutnya adalah saya mau membawa kita membaca ya. Ini ada 2 ayat yang saya kira saya bacakan aja untuk Bapak Ibu sekalian. Di sini Kejadian 3 ayat 9, karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Jadi ini adalah apa yang dikatakan Tuhan ya kepada manusia. Ya, khususnya di sini kepada Adam. Ya, jadi manusia akan kembali menjadi tanah, ya, debu kembali menjadi debu. Ya, tubuhnya ya secara fisik. Nah, di dalam Pengkhotbah 12 ayat 7, bisa debu kembali menjadi tanah, ini persis ya, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Jadi jelas sekali kita memberitahu kepada kita bahwa manusia itu mempunyai 2 unsur, satu itu tubuh secara fisik, secara jasmani, dan kedua itu roh. Ya, ini yang penting ya, roh. Kalau tidak ada roh, nah hidup ya, tubuh ya begitu tubuh saja. Nah, roh ini adalah roh Allah yang sudah Allah taruh dalam diri kita, nah maka roh itu akan kembali ke Allah yang mengaruniakannya. Nah, jadi manusia hidup ini dia ada 2 macam ini, dan kita harus memperhatikan. Jadi manusia artinya apa? Artinya manusia begitu ada, dia selama-lamanya ada, Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi, manusia berarti ya, jadi dia tinggal 2 pilihan. Dia akan mengalami yang namanya permusuhan kekal dan mengalami damai ya, atau rekonsiliasi kekal dengan Allah. Nah, berarti kalau dia mengalami permusuhan kekal dengan Allah, ya berarti dia akan menerima yang dinamakan maut yang kekal ya, murka Allah terhadap dosa. Dan kalau dia mengalami rekonsiliasi, anugerah Tuhan hadir dalam hidupnya, maka dia akan diperdamaikan, dan sifatnya itu ya sekali ada, itu selama-lamanya ada. Ya, kenapa? Karena ada roh. Ya, kalau fisik itu ya bisa kembali ke tanah, ya itu sudah tidak ada lagi. Tapi ya, nah kalau roh itu selama-lamanya ada, dia akan kembali kepada Tuhan, ya, karena Tuhan sendiri yang berarti berasal dari sana ya. Sekarang kita mengerti dan pahami adalah kematian itu bukan akhir, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya, ya memang kematian bukan akhir. Ya. Nah, tapi kita akan sama-sama lihat. Banyak orang pikir kematian itu akhir, bagaimana? Tapi bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan, bagi umat Allah khususnya, ini kematian bukan akhir. Nah, kalau bagi orang-orang yang belum berdamai menjadi satu akhir yang tidak bisa lagi berubah. Tapi kalau misalkan dia adalah orang yang sudah menerima anugerah Tuhan, kita sudah percaya di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, maka ini bukan akhir. Ya, justru kematian bukan kata akhir, karena kematian ini akan memimpin justru pada satu lagi, berikan kekuatan kepada setiap kita. Yang saya harap malam ini kita boleh mengerti, kita boleh kuat, kita boleh kemudian beruntung di dalam Tuhan, karena Tuhan memberikan anugerah. Dan kita akan coba melihat bagaimana Alkitab boleh memberikan pengajaran tentang hal ini. Ya, pertama saya mau pada Nabi Henokh. Jadi Henokh itu adalah orang pertama di dalam buku Kejadian, jadi buku pertama dalam kitab suci yang ditulis khususnya oleh Musa ya sebagai penulis. Dia mencatat orang pertama
yang justru di sana tidak mengalami kematian. Ya, pesannya bagaimana kita akan lihat nanti. Ya. Kemudian yang kedua adalah begini, melalui nanti, ya, berarti bagi umatnya, jadi orang-orang yang percaya, ya, bahwa kematian itu bukan akhir. Ya, meskipun manusia sudah jatuh di dalam dosa dan upah dosa adalah maut, tetapi umat Allah di sana Allah telah memberikan ini satu ya persiapan contoh yang jelas kepada kita semua melalui Henok, sehingga kita boleh yakin ya percaya bahwa setiap anugerah percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sekali lagi saya mengkonfirmasi, sekali lagi saya mengingatkan, sekali lagi saya memberitakan tentang Kristus Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Ya, Allah sediakan jalan, ada pengharapan yang kokoh, bukan moga-moga tetapi pasti. Nah, di dalam perjanjian lama ini Allah sudah memberikan contohnya, artinya pengharapan itu Tuhan sudah siapkan. Ya, secara khususnya melalui contoh Henok. Nah, kita akan sama-sama lihat, saya sudah siapkan ada bagan ya. Ini ada bagan supaya kita boleh gampang melihat. Nah, di sini bagan ini ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini ada dua macam keturunan. Yang pertama keturunan Kain, dan yang kedua itu keturunan daripada Set. Nah, keturunan Kain itu mewakili daripada orang-orang yang bukan umat Allah gitu ya. Jadi keturunan daripada ular gitu ya. Jadi yang mewakili orang-orang yang bukan umat Allah. Ya. Tetapi keturunan Set ini adalah mewakili umat pilihan Tuhan. Begitu. Nah, sekarang membedakan ya, kalau waktu kita lihat di sini, itu saya sudah catat. Kalau di dalam keturunan Kain itu ditulis ya, Kain punya anak Henok, Irad, dan seterusnya. Ditulis begitu saja. Tetapi di dalam keturunannya Set itu ada dikasih informasi usia, kemudian dikasih informasi mereka punya anak, dan yang terakhir itu lalu ia mati. Ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini menjadi sorotan penting. Kenapa kok kita perlu ya ini? Karena kita bicara soal kematian kan hari ini, bicara mau memahami ya. Jadi kita banyak lihat soal ini. Jadi di dalam keturunan Set, keturunan anak-anak orang percaya, ini kita boleh lihat bagaimana Allah itu boleh menyatakan di dalam firman-Nya. Ini orang-orang percaya loh, orang-orang percaya yang sudah di dalam Tuhan pilih mereka sebagai satu kaum pilihan ya, yang sudah Tuhan pilih mereka ya. Maka di sini juga Tuhan menyatakan bahwa mereka semua juga ada di dalam yang namanya mengalami ini kematian secara fisik. Nah, jadi umat Allah juga ya, iya Alkitab menyatakannya. Ya, bukan berarti umat Allah terus dia tidak ya. Umat Allah ini juga lalu ia mati, lalu ia mati, lalu ia mati, lalu ia mati. Tapi tiba-tiba di situ waktu Henok itu dikasih tahu lalu ia diangkat Allah. Ini satu-satunya yang tidak mati. Ya, saya kasih tanda di sini. Ya, nah, kenapa ini dimunculkan di dalam kitab yang ini kita boleh belajar bersama-sama. Kita mengajarkan kepada kita Allah itu boleh menyatakan kepada umatnya ini satu pengharapan yang kokoh, pengharapan yang sejati bahwa mati tidak habis, ya mati tidak maksudnya terus apa ya? Kemudian bukan akhir dari segala-galanya, tetapi bagi umat Allah di sana ada kehidupan. Ya, ada pemeliharaan Allah, anugerah Allah yang ajaib bagi orang-orang yang ada menjadi umat Allah. Dan Henok ini boleh sharingkan, dan saya berharap hal ini juga sama. Artinya gini, kita semua sebagai umat Allah berarti pengharapan yang sama Tuhan boleh berikan kepada kita. Ya, di dalam zaman kita sekarang kita bersyukur karena kita sudah ada di dalam perjanjian baru. Kristus sudah menuntaskan, ya, menggenapkan karya keselamatan, yaitu penebusan, pengampunan dosa. Di atas kayu kan kita satu penghiburan yang kekal bahwa waktu menghadapi ya kematian ini bukan akhir segalanya, tapi di sana justru kita akan
ada satu kehidupan ya yang indah di dalam anugerah Tuhan. Baik, ini bagian saya mau sharingkan berkaitan dengan ini ya, silsilah ini. Nah, selanjutnya adalah kedua kali kita akan hidup di mana. Nah, coba di sini ada yang mau coba jawab tidak? Ada yang mau coba jawab? Oke, stop dulu. Oke. Waktu Tuhan Yesus datang kedua kali, kita ada di mana? Ada yang mau coba jawab? Minta kesetiaan coba Sally. Ada Sally ya? Bu Sally? Mungkin mau coba jawab. Waktu Tuhan Yesus datang, kita ada di mana? Waktu Tuhan Yesus datang kedua kali, kita ada di mana? Ada di mana ya? Ada di mana, ayo? Ada di dunia. Masih ada di dunia. Ada di dunia. Masih ada di dunia ya. Kalau datangnya hari ini ya. Iya. Gitu ya. Kalau datangnya hari ini atau kapan, selama kita masih ada di dunia, oh ya kita masih ada di dunia. Ya boleh, bisa juga ya. Oke, baik. Terima kasih ya, dan Bapak ya, kita sama-sama. Baik, sekarang coba saya ingin ini. Meli ini siapa? Meliana. Ini Vincent lah. Pak Vincent, Meli ini Meli Pak Vincent atau gimana? Ya, aku. Oh ya, Pak Vincentnya ada? Ada. Nah, Pak Vincent aja mungkin. Kira-kira bisa setuju nggak sama Sally atau punya jawaban lain? Ada Pak Vincent? Iya, Pak. Ya. Ya, Pak. Kalau waktu kita hidup, ya Tuhan Yesus datang kedua kali, ya kita masih di dunia, Pak B, Pak. Kalau kita sudah mati, ya tinggal nunggu di surga, Pak. Gitu, ya. Pak. Oke. Thank you. Ya, Pak. Terima kasih. Baik, saya akan thank you. Lanjut share lagi ya. Kita akan lanjutkan. Nah, di sini ya. Jadi waktu Tuhan Yesus datang yang kedua kali, kita akan hidup di mana? Ya, ini jawabannya kalau Alkitab mengatakan dengan kalimat ini ya. Nah, kita menyatakannya dengan kalimat ini. Sebentar ya. Ini ya. Apa? Langit yang baru dan bumi yang baru. Gitu ya. Ya, benar, kalau waktu kita masih hidup sekarang misalnya ya. Nah, itu ya berarti posisi kita masih ada di dunia ini, tapi sekejap mata nanti kita akan diubahkan begitu ya. Kalau yang mati akan dibangkitkan, orang-orang yang masih hidup akan diubah. Ini nanti kita akan dapat ini, kalau waktu Tuhan Yesus datang kedua kali, itu nanti kita akan diubahkan. Jadi artinya ada satu namanya tubuh yang baru, tubuh kebangkitan. Ya, tubuh kebangkitan berarti ada ini dua unsur kembali ya. Jadi ada roh dan juga tubuh. Oke. Nah, jadi sekarang kita sama-sama lihat. Kalau misalkan Tuhan Yesus belum datang kembali, berarti kita masih orang-orang yang mati, mereka belum mendapatkan tubuh. Nanti kalau Tuhan Yesus datang kembali kedua kali, baru Tuhan memberikan tubuh kebangkitan. Begitu ya. Nah, jika kita mati sebelum Tuhan Yesus datang kedua kali, maka apa yang terjadi? Maka yang jelas kita belum ada di langit dan bumi yang baru. Oke ya, kita belum ada di langit dan bumi yang baru karena Tuhan Yesus belum datang, tapi kita sudah duluan di tadi saya sudah jelaskan, ini saya tampilkan saja. Nah, pada orang percaya baru akan mendapatkan tubuh kebangkitan untuk kemudian hidup yang kekal itu saat Kristus datang kedua kali. Nah, orang yang tidak percaya juga dapat tubuh. Ya, memang nggak ditulis tubuh apa begitu ya. Kalau kita spesifik orang percaya tubuh kebangkitan, tapi orang yang tidak percaya ya yang sudah Tuhan nyatakan ya murka Allah ya pada mereka yang mereka tidak taat kepada Tuhan dan mereka yang melawan Allah.
Nah, sekarang kita akan lihat. Nah, manusia, apa yang terjadi pada kita sekalian pada saat manusia itu mati sebelum Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Nah, ini menjadi satu tema, itu kita akan sama-sama coba melihat ini ya. Ini bagi orang percaya dan yang tidak percaya. Jadi di sini kalau waktu Tuhan juga percaya dan yang tidak percaya. Nah, kalau sebelum kedatangan kedua kali, maka juga sama. Manusia kalau mati, maka juga nanti kan ada dua macam orang, yaitu orang yang terjadi. Bagaimana mereka ya dengan kematian mereka. Nah, kemudian kita akan lihat ya, ini ada satu perumpamaan yang Tuhan beritahu kepada kita, itu boleh menolong kita ya, boleh menolong kita, yaitu perumpamaan Lazarus dan orang kaya. Ya, saya mengingatkan kita aja sekali lagi, ya itu ya, Lazarus itu kan pengemis itu ya, yang di dekat rumahnya begitu. Kemudian dua-dua mati gitu ya. Mereka dua-dua mati, kemudian digambarkan gitu, orang kaya itu ada di dalam siksaan ya, di dalam di satu tempat gitu dia mengalami satu siksaan, dan kemudian orang yang ini si Lazarus ini ada di mana? Ada yang ingat? Paham. Nah, di sana kemudian orang kaya ini dia minta tolong begitu ya, minta suruh si Lazarus kasih dia minum ya, karena dia kehausan. Nah, tapi kemudian dikasih tahu bahwa ada satu cara yang sangat jauh ya antara ini ya, tempatnya si Lazarus dengan si orang kaya ini, sehingga tidak mungkin bisa menyeberangi. Itu kembali ya, suruh kembali ke dunia, jadi disuruh kembali ke dunia, kasih tahu sama keluarganya untuk apa? Supaya mereka itu jangan seperti dia ya. Ya, supaya mereka itu bertobat gitu ya. Kemudian mereka boleh kemudian nanti tidak mendapatkan satu hukuman yang menderita seperti orang kaya ya. Injil Tuhan juga yang juga diberitakan kepada mereka. Nah, di sini kita boleh lihat ya. Jadi dalam bagian ini kita boleh lihat bersama-sama ada satu gambaran apa yang terjadi pada saat manusia itu mati ya sebelum kedatangan Kristus yang kedua. Baik orang percaya, orang yang tidak boleh melihat ya, ada satu gambaran mengenai tempat. Jadi tempatnya adalah tempat yang sudah berbeda Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau kita orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan, itu digambarkannya di sana di pangkuan Abraham. Ya, memang ini sebuah perumpamaan. Tapi dari perumpamaan ini kita boleh belajar ya, sesuatu yang disampaikan oleh Tuhan Yesus tentu memberikan satu gambaran kepada kita ya. Nah, kita boleh lihat berarti ada satu hal di tempat yang pasti sudah berbeda. Orang kaya itu dia sudah ada di dalam satu, dan mereka sudah sedangkan Lazarus dia sudah menikmati namanya anugerah Allah ya di pangkuan Abraham. Ya, jadi dari perumpamaan Lazarus dan orang kaya kita bisa mendapatkan satu pengertian ya, sekaligus satu penghiburan ya bagi kita, sekali jaminan yang pasti ya bagi kita semua yang sudah percaya dalam Tuhan. Kita itu kita sadar sudah ada kesadaran, bukan kemudian kita menjadi lemah, bisa apa-apa dan sebagainya, sudah bisa menikmati yang namanya anugerah. Tapi ada satu hal yang memang tidak sudah dinyatakan di sini, bahwa yang sudah ada di tempat tersebut tidak bisa kembali ke dunia ini lagi dan tidak boleh gitu ya. Nah, jadi berkaitan dengan ini akan kepada kita sekalian. Nah, berdasarkan ini saya mau tanya, mestinya tidak susah ya, karena saya sudah memberi prinsipnya. Sekarang saya mau tanya begini,
Share dulu ya. Kira-kira ya, namanya roh gentayangan, ada nggak? Kalau dia matinya bunuh diri misalnya, atau matinya nggak tenang, mau balas dendam atau bagaimana, roh gentayangan. Ada yang mau coba jawab? Ada nggak? Jadi orang sudah mati, kemudian nggak tenang, mau balik lagi dia, mau balas dendam dia, gentayangan. Ada? Tidak Saya mau ada. coba jawab. Nah, saya tunjuk aja ya. Oh, tidak ada. Siapa yang jawab ini tadi? Oh, boleh tahu namanya? Ibu Susan ya? Iya. Saya dengar? Ya, oke. Baik, terima kasih Bu Susan. Ya, tidak ada ya. Jadi berdasarkan apa yang sudah dinyatakan ya tadi melalui gambaran tersebut itu tidak ada karena tidak bisa yang dari sana kembali lagi dan tidak boleh ya. Mengenai kalau mengenai lebih tepat itu tidak boleh ya. Jadi tidak boleh, artinya alat melarang hal itu, bahkan di dalam perjanjian lama Tuhan itu melarang, tidak percaya bahwa ada roh gentayangan, orang mati rohnya masih gentayangan belum pulang ya, atau apalagi ada cerita biasanya beberapa orang, wah ini ada apa ya, entah kupu-kupu atau entah apa yang pulang ke rumah, kalau mungkin dia dulu suka kupu-kupu atau dia suka apalah ya, atau burung apa, wah ini dia pulang dulu ke rumah, gitu nggak ada ya. Kalau awal roh gentayangan itu adanya cuma di ini ya. Kalau di dalam kekristenan, iman Kristen tidak ada, karena semua orang begitu dia meninggal mati, roh itu kembali kepada Tuhan. Nah, tempatnya sudah ada langsung dua, beda tempatnya. Yang satu kan dia ada satu tempat yang Tuhan sudah khususkan ya untuk menikmati anugerah Tuhan, dan kemudian ada lagi orang yang belum percaya juga sudah ada tempatnya, di mana di sana murka Allah sudi yang namanya siksaan. Nah, baik, saya akan lanjutkan kembali. Saya akan share. Nah, selanjutnya kita akan sama-sama lihat. Nah, apakah manusia itu akan tua? Ya, jawabannya adalah sudah. Ya, seperti dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-10. Sebab semua harus hadap tata pengadilan Tuhan Yesus Kristus ya, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterima sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya, baik ataupun jahat. Jadi semua orang sudah menghadap tata pengadilan Kristus. Jadi sebelum Kristus datang, itu sudah ada penghakiman, tapi bersifat apa? Pribadi. Dan yang kedua, itu belum dalam kepenuhannya atau the fullness-nya, ya, penuhnya. Jadi tapi sudah mengalami yang namanya penghukuman, ya. Anugerah juga sudah mengalami, sudah menikmati anugerah tapi belum penuh, ya. Jadi kita lihat di sini bahwa manusia yang sebelum kedatangan Kristus yang kedua, mereka yang sudah meninggal pun sudah dihakimi secara pribadi, dan mereka pun sudah menghadap tata pengadilan Kristus. Jadi tempat yang sudah dipisahkan Tuhan ya. Jadi tempat itu sudah Tuhan khususkan, sudah disediakan di sana. Ya, ada dua tempat. Baik untuk orang yang percaya, ya, berbeda dengan orang yang belum percaya. Baik, nah sekarang kemana kira-kira ya? Di sini saya akan coba menjelaskan beberapa hal yang boleh dikatakan yang ada di dalam kitab suci, begitu ya. Jadi di dalam bagian ini, kalau nama tempatnya dan sebagainya, itu memang para ahli atau teolog khususnya ada banyak beda pendapat ya. Tapi tentu kita enggak, ya. Nah, jadi di dalam banyak pendapat ini ya. Kalau kita lihat dulu di dalam dunia perjanjian lama, itu ada satu istilah yang disebut kalau orang yang sudah mati itu dia masuk di dalam dunia orang mati, gitu ya. Dunia orang mati itu biasa di Sheol ya. Sheol itu dunia orang mati. Ya. Nah, misalnya di dalam Mazmur itu ya dikatakan ya, aku harus tinggal di antara orang-orang mati, gitu ya, liang kubur dan sebagainya. Itu dunia orang mati, gitu ya, Sheol. Nah, semua orang itu pergi ke Sheol itu
termasuk ya waktu Kristus mati, ya termasuk Kristus mati. Nah ini kita boleh lihat bersama-sama itu ada di dalam apa? Itu misalnya Matius 12 ayat 40 itu seperti Yunda hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam, ya 3 hari 3 malam. Nah kalau di dalam perjanjian baru itu mereka boleh menafsirkannya itu pakai bahasa bukan Sheol ya, tapi Hades, Hades ya. Jadi ini adalah dunia orang mati, ya Sheol, ya. Nah, di dalam pengakuan iman rasuli kita juga bersama-sama mengaku ya bapak-bapak gereja yang merumuskan kerajaan maut ya, turun ke dalam kerajaan maut ini adalah dunia orang mati di sana ya. Kemudian dari sana kemudian nanti dia bangkit pada hari yang ketiga. Ya, turun ke dalam kerajaan maut kemudian nanti dia bangkit pada hari yang ketiga. Jadi ini pengakuan iman rasuli juga menegaskan ya dalam bagian ini. Jadi Sheol itu di dalam istilah perjanjian lama, perjanjian baru pakainya Hades. Ya. Nah, kita juga pada saat penjahat yang bertobat itu berkata, Tuhan ingatlah akan aku ya. Pada saat engkau datang sebagai raja, maka Tuhan Yesus berkata, hari ini juga engkau bersama dengan aku di Firdaus. Hari ini juga engkau bersama dengan aku di Firdaus. Jadi di sini kita boleh lihat ya, ini dinyatakan berarti di sini Firdaus ini adalah satu tempat ya bagi orang percaya ketika saya ini waktu kita meninggal dunia mati kita akan dikumpulkan ya satu tempat yang namanya ini Firdaus ya. Jadi istilah Sheol dunia orang mati itu dipakai untuk menggambarkan maksudnya itu secara keseluruhan ya dunia orang mati, tetapi ada tempat yang berbeda dalam dunia orang mati itu ya. Jadi yang untuk percaya dan yang untuk tidak percaya. Nah, orang yang tidak percaya itu tidak disebut ya. Jadi Firdaus itu bagi orang yang percaya kita akan dikumpulkan di sana. Ya. Jadi kita boleh lihat bersama-sama bahwa yang namanya Sheol sudah dipisahkan bagi orang yang percaya dan orang yang tidak percaya. Nah, yang percaya sudah menikmati Tuhan, tapi belum dalam kepenuhannya. Sekali lagi, kita sudah menikmati sukacita, damai, sejahtera dalam kondisi yang sadar, gitu ya. Nah, kita sudah bisa menikmati Tuhan, tetapi belum dalam kepenuhannya. Kapan kepenuhannya? Nanti. Tuhan Yesus datang yang kedua kali, maka di sana akan ada kepenuhannya ya. Yang orang tidak percaya pun sama, mereka sudah ada menerima hukuman, belum nanti puncaknya memang pada saat Kristus datang yang boleh dinyatakan yang baik dalam perjanjian lama maupun dalam perjanjian baru ya, berkaitan dengan orang-orang yang meninggal dunia, mereka ada di dalam satu tempat yang namanya itu dunia orang mati, ya, dunia orang mati. Nah, di sana kemudian dibagi menjadi dua, ya. Nah, di sini kita boleh lihat bersama-sama sebagai orang percaya kita harus satu ini ya providence ya termasuk ya di dalam bagian ini, bahkan di dalam sebelum kedatangan Tuhan yang kedua kita pun sudah disiapkan satu tempat ya. Itu bersama dengan Kristus. Ya. Kalau waktu dikatakan bersama dengan Kristus, waktu penjahat itu ada di atas kayu salib, Tuhan kau bersama dengan aku di Firdaus, itu kita boleh lihat ya, Kristus adalah Allah. Dan di mana ya Kristus adalah Allah, kedaulatannya ada di mana-mana ya, dia adalah Allah. Dia hadir di sana, di dunia orang mati pun hadir. Tapi secara khusus pada saat itu memang Yesus pada saat itu dia juga menanggung hukuman dosa dan pada saat yang sama ketika dia mati dia ada di dalam ini ya dunia orang mati itu Firdaus itu. Nah, pada saat itu penjahat yang gambaran mungkin bisa satu kesimpulan nih yang saya mau coba jelaskan gitu ya.
Jadi di sini ya ada present state ya. Ini kalau kursor saya kalau kelihatan di sini ya. Ini present state itu berarti dunia ya, ini adalah yang lama ya, bumi yang lama. Ini adalah bumi yang lama, present state ya, di mana kita di sini mempunyai tubuh dan roh ya, tubuh dan jiwa. Nah, Kristus yang kedua ini kita nanti ada di ini ya, eternal state ya, eternal state. Ini adalah future heaven, begitu ya, eternal state. Di sini juga nanti kita menerima tubuh yang baru, tubuh kebangkitan ya. Dan ya, jadi di sini ada body and soul, ya, tapi bodinya yang berbeda tentunya dengan yang sekarang. Satu masa antara ya, sebelum Kristus datang kedua kali, itu semua orang yang meninggal ada di dalam masa antara. Nah, ini biasa disebut dengan intermediate state, intermediate state. Ya. Nah, di dalam intermediate state ini boleh dikatakan dalam intermediate state ini boleh dikatakan kita sudah menikmati ya Pak. Bagi orang yang percaya sudah mengatakan ya, boleh katakan ini present heaven atau present hell. Ya, present heaven and present hell. Karena sudah menikmati yang namanya kemurahan Allah, anugerah Allah itu, dan juga dia sudah mengalami yang namanya siksaan terhadap hukuman atas dosa bagi mereka yang tidak percaya. Nah, nanti baru ini akan kemudian mencapai ya, dalam istilah di sini yang dipakai adalah future heaven. Demikian juga mereka yang akan mengalami penghukuman, ini mereka akan mengalami murka Allah di dalam sepenuhnya ya, kepenuhannya. Nah, ini sekilas melalui gambaran ini, lukisan ini mungkin bisa membantu kita lebih bisa mengerti ya. Jadi posisi kita sekarang ada di mana dan bagaimana ya di sana ya. Langsung kita ada dalam eternal state. Tetapi kalau posisi kita sebelum Kristus datang kedua kali, waktu kita meninggal kita ada di intermediate state. Gitu ya. Nah, kira-kira mungkin sampai di sini dulu saya stop share. Saya mungkin mau memberikan kesempatan. Apakah ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan silakan. Atau yang kurang jelas mungkin bisa bertanya atau bisa ya silakan. Malam Ko Rusli. Malam. Ya. Silakan kok siapa duluan kok. Hendra. Siapa? Hendra dulu. Ya wis. Ya, silakan ya. Oke, boleh. Mau nanya kok. Hendra. Ya. Dalam kisah Lazarus dan orang kaya, si orang kaya itu bisa prihatin kepada keluarganya yang masih hidup di dunia. Bagaimana dengan di surga nanti? Apakah kita masih bisa mengingat keluarga kita atau orang-orang yang masih belum percaya? Padahal di surga itu kan katanya tidak ada air mata, tidak ada kesedihan, hanya bahagia saja. Oke. Baik. Saya coba jawab dulu yang kalimat terakhir ya. Di surga itu karena tidak ada air mata, adanya bahagia saja ya. Itu bagi ya setiap orang yang sudah kita menerima anugerah Tuhan itu, pada saat itu kita semua akan menerima ya sukacita, bahagia, tidak ada air mata lagi karena sudah tidak ada dosa ya. Tapi bagi mereka ya yang tidak percaya, mereka yang menjadi musuh Allah, yang menerima penghukuman dan murka Allah, ya tentu mereka akan menerima yang namanya itu yang kebinasaan yang kekal ya, penderitaan yang sifatnya itu kekal ya, yang sebaliknya tentunya. Nah, kemudian kita lanjut ya. Kalau bagaimana nanti kita di surga, apakah bisa mengenal ya? Nah, kalau kita melihat dari apa yang ada ya, yang dikisahkan misalnya melalui perumpamaan itu, kita melihat berarti bisa ya, masih ada. Memang tidak ada satu pernyataan yang dikatakan bagaimana ada orang yang sudah mati kemudian dia
bisa mengenal dan sebagainya gitu ya, dinyatakan gitu ya. Tapi kita bisa melihat ya bahwa hal ini ada indikasinya. Misalnya kita melihat dari perumpamaan tersebut, yang pertama, jadi bisa kenal orang kaya sama Lazarus itu bisa kenal. Dan yang kedua, kita juga bisa melihat waktu Kristus itu dia sudah mati, kemudian dia bangkit, maka murid-murid itu mengenal dia. Ya, itu menjadi saksi juga ya. Artinya berarti kan mengenal, karena itu proses setelah kematian. Nah, kita juga bisa lihat satu lagi yang sering dipakai mengindikasikan ini adalah waktu proses transfigurasi. Ya, transfigurasi adalah Musa dan Elia yang bercakap-cakap dengan Tuhan Yesus. Hari itu kemudian ada murid-murid Tuhan 3 orang di sana yang mereka boleh kemudian berkata, nah, bolehkah kami mendirikan itu ya kemah ya 3 ya untuk Tuhan Yesus, untuk Musa dan Elia. Nah, berarti di sini kita bisa mengindikasikan itu bisa ada ya satu, kita masih bisa mengenal ini. Nah, kemudian bagaimana kita bisa melihatnya? Kalau saya sering pakai istilah mengenalnya mungkin ini. Setiap orang percaya, khususnya kita lihat ya, orang percaya itu akan diubahkan di dalam satu kemuliaan yang lebih indah dari yang dapat kita bayangkan sekarang. Nah, saya sering pakai istilah itu mungkin kenal tapi kita pangling. Ya, saya tahu, wah ini gini, tapi kok wah lebih indah ya, lebih mulia gitu ya. Ya ada. Jadi masih ada ini ya, kita bisa kenal. Dan Alkitab juga memberikan catatan, ya, misalkan begini ya, kita harus bersukacita dan dicatat di dalam kerajaan surga. Nah, berarti ada identitas kita ya, itu boleh dicatat di dalam kerajaan surga. Nah, dalam bagian ini kita boleh melihat ada indikasi, maksudnya ya, kita masih bisa ada mengenal ya. Tapi nah, relasinya itu mungkin bukan lagi ya, misalnya gini, bahwa ini suami saya, ini istri saya, ketemu di sana, wah kita jadi suami istri lagi. Ayo kita nanti minta sama Tuhan kita satu rumah gitu. Bukan gitu mungkin sudah, tapi relasinya sudah relasi ini ya, relasi menjadi kayak satu saudara seiman di dalam Tuhan begitu ya. Seperti malaikat di sorga begitu kalau yang Tuhan Yesus mengatakan ya. Pada saat Tuhan Yesus mengajar ya, ada orang tanya gitu ya tentang ini di dunia ini seorang perempuan ini suaminya kok banyak ya, siapa yang nanti jadi suami di surga? Kemudian Tuhan Yesus berkata kamu akan di surga. Nah jadi kira-kira seperti itu bisa saya beri jawaban. Bagaimana Hendra? Apakah sudah cukup? Kalau misalnya kok saya di surga, terus misalnya ada keluarga saya, orang tua saya misalnya di neraka, saya sedih dengan keberadaan mereka di neraka, tapi saya di surga sukacita. Begini, ya. Jadi setiap kesempatan, makanya kita lihat ya, setiap kesempatan itu seperti ayat yang kita sudah baca tadi ya. Setiap manusia memang diberi Tuhan satu kesempatan di dalam hidup ini. Nah, setelah itu stop, dia akan dihakimi. Nah, maka kita punya kewajiban itu adalah waktu kita boleh ada di dalam dunia ini, kita memberitakan ya tentang kerajaan Tuhan, tentang Injil Tuhan dan keselamatan itu kepada mereka. Nah, dan sebenarnya mempertanggungjawabkan dia punya keputusan ya untuk itu. Nah, kita boleh percaya bahwa memang itu semua adalah anugerah yang diberikan kepada kita. Nah, ada orang yang bisa keselamatan itu bukan karena kita tenang, karena saya baik, saya ini, saya bisa, bukan ya. Tetapi itu memang adalah anugerah Tuhan, karena kita semua sebenarnya adalah di dalam konteks binasa, rupa dosa maut. Nah, jadi memang di dalam konteks anugerah ini, kita harus bisa memahami. Jadi selama kesempatan di tengah dunia ini masih ada, ya kita harus ya yang sungguh-sungguh memberitakan ya setiap kesempatan. Jadi setiap ada kesempatan kita harus. Nah, itu yang menjadi apa ya kerinduan kita semuanya. Karena memang Tuhan memberikan kesempatan itu selama manusia masih ada di dunia ini. Ya, nah itu menjadi satu tanggung jawab. Nah, di dalam bagian itu kita akan bisa melihat bersama-sama bagaimana secara persisnya
kita mungkin belum menyatakan sepenuhnya itu. Tapi satu hal, ya Tuhan memberitahu kepada kita ketika kita melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita itu dengan sungguh-sungguh, dengan kerinduan yang sungguh-sungguh, motivasi yang sungguh-sungguh, dan kita dengan sekuat tenaga kita sudah melakukan di dalam bagian itu, kita sudah melakukan bagian kita dengan sebaik-baiknya. Ya, sisa berikutnya memang kita tidak bisa memaksakan. Bagaimana? Tidak mungkin kita juga memaksakan. Misalkan keluarga kita atau apa harus ya, dan sampai akhir hidupnya tetap dia tidak mau, ya memang dia bertanggung jawab atas hidupnya sendiri. Nah, kira-kira seperti itu. Setiap orang itu nanti dia bertanggung jawab di hadapan Tuhan, bukan kita. Jadi ya kita tidak bisa seperti apa itu. Nah, makanya kan dengan kondisi seperti ini kemudian ada pengajaran-pengajaran ya, bahkan di dalam boleh dikatakan ya di dalam kekristenan mungkin ya masih ada yang itu namanya sinkretis gitu ya. Jadi mereka merasa maksudnya aduh kalau itu kita mesti doakan ya orang tua kita yang sudah meninggal ya, atau kita mengadakan kebaktian kebangunan rohani itu di kuburan supaya mungkin mereka yang sudah mati di situ. Seperti itu yang terjadi itu pasti tidak mungkin itu ya, karena Alkitab tidak menyatakan seperti itu. Manusia hidup satu kali dan sesudah itu dia akan dihakimi. Ya, setiap orang, poin pentingnya adalah setiap orang itu dia harus bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Nah, waktu kita boleh menerima ya, keselamatan, kita melihat itu bagi kita ada anugerah Tuhan. Nah, tugas kita selanjutnya adalah apa? Kita berdoa dan kita bekerja ya. Semaksimal boleh memberitakan Kristus kepada keluarga kita. Dan keputusan tetap di tangan mereka. Nah, kalau Tuhan tidak memberikan anugerahnya, kita tetap taat kepada Tuhan. Bersyukur atas anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, hanya itu yang bisa saya mungkin jawab. Oke, kok jelas kok. Thank you. Oke, Indra. Jelas kok. Ya. Thank you. Terima kasih. Pak, Nevang ya? Saya mau tanya, iya. Jadi kalau dari penjelasan tadi itu sebenarnya jadi kalau kita meninggal itu tidak langsung ke surga yang kita maksud selama ini dalam pemikiran kita ya, kan karena seringkali kita mendengar kalau di ibadah kematian itu sampai jumpa di surga, sampai juga kan seakan orang, contoh tadi kan kita ada di intermediate state itu ya, kalau di masih di sana sampai nanti menunggu kedatangan Tuhan yang kedua kali, begitu ya? Ya, jadi saya memberikan, jadi tadi saya bilang ada beberapa pandangan memang. Ya. Saya memberikan pandangan yang memang yang langsung seperti yang tadi Jipang sampaikan ya, langsung masuk surga, langsung masuk neraka. Ya. Nah, tetapi mereka yang mempunyai pandangan demikian, mereka juga melihat bahwa apa? Oh, nanti di dalam masa kedatangan Tuhan Yesus, nah itu masih ada satu lagi masa di dalam konsep apa? Mereka akan menerima tubuh yang baru, baru menikmati kepenuhannya, ya, the fullness-nya. Nah, maka tadi saya di dalam bagan itu memberikan satu rangkuman begitu ya, coba untuk boleh melihat ya di dalam satu perspektif yang lebih luas gitu ya. Lebih luas, artinya saya memberi istilah di sana, satu istilah ada present heaven sama present hell, future heaven sama future hell. Jadi itu memberitahu kepada kita bahwa ya sebenarnya kita mau berpegang pada dua hal ini, dua pandangan ini pun tidak masalah. Cuma tetap kita ada satu masa yaitu sebelum kedatangan Tuhan. Itu kalau orang percaya meninggal dunia, ya di mana? Itu pasti ada bedanya setelah Kristus datang. Karena orang-orang yang meninggal sebelum Kristus datang, sebelum Tuhan datang, mereka itu ada dalam roh gitu ya. Jadi belum menerima tubuh yang baru. Ya. Tapi mereka sudah boleh menikmati anugerah Tuhan yang kita percaya sudah ada dalam penghukuman Tuhan. Ya, sambil menanti Kristus datang kedua kali, mereka akan dibangkitkan
dalam segala kepenuhannya, terima tubuh kebangkitan yang baru, menerima anugerah Allah dalam kepenuhannya, dan yang mengalami penghukuman akan dihukum di dalam segala murka Allah itu. Oke, Tadi kira-kira intermediate state itu kan ya, sambil menunggu Tuhan datang. ya, ini ya, mungkin Begitu ya. nah, ini ya. Kalau Ya, begitu bagaimana dengan orang-orang yang zaman dahulu ya, maksudnya jangan tahu apakah mereka cukup juga ada di intermediate state itu sekarang, menunggang tahu apa. Ya, mereka juga mereka semua dengan ada di kita. kan belum Yesus Gitu. belum datang gitu. Selama pemikiran ini sama ya dengan saudara kita Katolik ya, mereka kan ada juga satu tempat yang namanya purgatori itu ya bagi mereka. Ada perbedaan secara maksudnya kalau mau dibilang sama itu ada satu tempat. Cuman memang antara, kalau Katolik kan agak berbeda. Ya, ada perbedaan. Ya, iya. Memang ada persamaannya di tempat. Iya, tempatnya itu kan. Lalu tapi ada tempatnya itu sedikit. Ya. Silakan lanjut dulu. Oh ya, oke. Ya, jadi lanjut dulu. Tempatnya sendiri itu sudah lanjutkan dulu. Tempatnya sendiri itu sudah dipisahkan ya, antara orang yang percaya dengan orang yang lanjutkan. Ya, bagi orang yang percaya itu adalah Firdaus. Ya, kalau orang yang tidak percaya itu tidak disebut ya tempatnya. Ya, itu kira-kira yang saya jelaskan. Masih ada lagi boleh ya? Silakan. Jadi masih boleh. Jadi tiap hari itu ada. Jadi hari itu ada memang beberapa teman Katolik yang cukup banyak juga dan seakan mirip serupa tetapi sebenarnya tidak sama dengan kita ya. Saya ingin supaya jelas gitu, kita tahu jelas kalau kita di Kristen itu bagaimana pendapat jelas kalau kita mengenai itu bagaimana orang meninggal jelas itu apakah sebelum 40 hari itu jadi masih ada di tengah kita itu mereka mengacu pada kematian Tuhan Yesus setelah bangkit itu dia masih ada di dunia ini 40 hari baru naik ke surga begitu. Itu bagaimana itu pandangan seperti itu? Ya, jadi posisi saya menjelaskan ini adalah seperti tadi yang sudah saya jelaskan bahwa begitu orang meninggal dunia saat itu dia sudah langsung ya di posisi di dunia orang mati itu yaitu mereka yang percaya sudah langsung di tempatnya Firdaus, kemudian mereka yang tidak percaya sudah langsung di tempatnya dan mereka yang sudah ada di sana ya dari yang di sana sudah tidak bisa ke sini gitu ya. Nah, jadi artinya itu tidak ada ini ya masa mereka masih ada di dunia ini. Nah, kemudian berapa hari nanti setelah selesai 40 hari ya. 40 hari dan sebagainya baru kemudian mereka di dunia orang mati itu. Nah, tidak. Jadi pada saat orang meninggal ya pada saat itu juga mereka sudah langsung dikumpulkan ya di tempat masing-masing ya di dalam tempat yang sudah Tuhan sediakan. Nah, jadi tadi saya mau memberikan sedikit penjelasan mungkin perbedaan kalau misalnya teman-teman kita yang di Katolik mereka ada satu konsep itu purgatori, itu mereka masih ada satu hal yang mungkin saya bisa sampaikan itu adalah perbedaannya adalah bagi mereka yang di Katolik mereka masih bisa ya ada penyucian ya pengampunan dosa, orang-orang yang masih hidup keluarganya bisa mendoakan mereka supaya mereka juga bisa ya dalam tanda kutip diselamatkan ya. Nah, sedangkan kalau kita di dalam kekristenan itu sudah jelas iman Kristen itu tidak. Jadi pada saat kematian itu datang maka kesempatan itu juga sudah tidak ada ya. Kita yang sudah percaya itu sudah langsung ada di Firdaus, mereka yang tidak percaya sudah ada di dalam tempat
tidak percaya itu, ya. Jadi itu perbedaan di sana. Kesempatan untuk boleh kita bertobat itu hanya waktu kita ada di dalam dunia. Itu aja ya perbedaannya. Waktu nanti Tuhan datang kedua kali itu kan orang mati akan dibangkitkan. Itu sebenarnya yang dibangkitkan Ya. itu kan kita sudah meninggal masuk ke intermediate state tadi itu, ke yang Firdaus. Yang dimaksud yang dibangkitkan itu siapa gitu pada waktu Semuanya. Jadi semua yang ada di dunia orang mati, baik yang percaya maupun yang tidak percaya, dibangkitkan. Maksudnya dibangkitkan dalam Ya, orang bangkitkan dalam roh atau dalam tubuh, ada tubuh jasmaninya begitu? ada tubuhnya, Jasmaninya tubuh, ada tubuh begitu? tubuh kebangkitan. Tubuh. Jadi Tubuh yang ada begitu. tubuhnya, tubuh kebangkitan. Bagi orang yang sudah percaya, itu tubuh kebangkitan. Nah, kalau bagi mereka yang belum percaya, tidak disebutkan tubuh namanya apa, tapi mereka juga akan ada tubuhnya. Ya, nah, di bagian itu kemudian nanti kita untuk menerima satu menikmati satu kepenuhan di dalam anugerah Allah tersebut itu ya. Nah, sedangkan mereka akan mengalami yaitu binasa kekal di dalam penghukuman Allah. Jadi dua-duanya itu menerima tubuh ya. Jadi di antara sebelum Kristus datang semua ada di masih dalam roh ya, tidak ada tubuh ya. Tapi mereka semua mempunyai satu ini ya kesadaran ya. Jadi mereka mengerti mereka ada di mana, posisinya apa itu mereka bukan dalam kondisi tidur dan tahu apa-apa. Tapi karena rohnya sudah ada di tempat yang sudah ditentukan. Jadi orang percaya dan tidak percaya. Tapi tubuh kebangkitan ini tidak sama dengan tubuh yang kita ada di dunia ini, maksud saya sama tubuh yang ada di dunia ini, maksud saya berdaging semuanyaan mengenai dihubungkan dengan soal kematian antara dikubur dan dikremasi. Jadi dibuang ke laut itu kalau menurut ada pendeta atau siapa tempo hari itu ya bilang enggak boleh, mau dikremasi itu boleh, tetapi abunya waktu kebangkitan itu enggak jelas gitu loh. Nah, kalau kita dimakamkan itu kan menjadi satu. Kalau dikremasi tetapi kalau dikremasi tetapi kubur itu boleh begitu. Nah, itu kenapa saya mempertanyakan sebenarnya kubur itu kenapa kebangkitan itu yang mempertanyakan bagaimana gitu. Kalau itu boleh bangkit, maksudnya antara kremasi dan itu kenapa gitu? Ya, jadi sekali lagi ya, kita percaya bahwa Allah itu berkuasa dalam seluruh penuhannya, dalam seluruh kedaulatannya. Nah, jadi di dalam bagian ini sebenarnya bagi orang percaya kita tidak bingung ya, kremasi atau mau dikubur atau apa semua itu oke saja ya, karena pada saatnya nanti Tuhan memberikan kita itu tubuh yang baru. Ya memang ada beberapa orang itu yang misalnya mereka tidak mau kremasi, misalnya katakan nanti ya ini tulangnya berbentuk lagi, mereka nanti ada pengajarannya ya, kalau jelas bentuk nanti waktu dibangkitkan tidak jelas, bisa jadi tidak ada tubuhnya gitu ya. Nah itu kita percaya Allah berdaulat penuh ya. Bagaimana ada orang-orang yang kemudian alami kecelakaan mati jatuh makan ikan gimana? Ya, tidak jelas malahan. Ada yang dibawa kemana itu potongan-potongannya dan sebagainya. Nah, apakah di sana kemudian Allah tidak sanggup? Ya, jadi kita percaya Allah sanggup. Ya, setiap orang itu rohnya kembali kepada Allah. Nah, ini yang penting. Tubuh ini bisa binasa. Jadi debu kembali kepada debu, fisik itu kita semua. Tapi roh kembali kepada Allah. Nah, nanti roh tersebut itu yang Tuhan memberikan tubuh yang baru.
Jadi tidak ada masalah. Di iman Kristen kita percaya bahwa Allah itu sanggup, ya, boleh dengan segala di dalam kemahakuasaannya Tuhan akan melakukan atau memberikan tubuh yang baru di dalam kondisi apapun, ya, dan kondisi apapun, baik mereka yang dikremasi, mereka yang dikuburkan, atau mereka yang mengalami kecelakaan yang sampai hancur tidak karu-karuan, ya, atau bahkan mungkin dimakan ikan dan laut di bawah. Jadi seperti itu. Ya, terima kasih. Ada lagi? Gantian yang lainnya aja dulu. Ya, baik. Apakah ada lagi? Pak, mau tanya, Pak. Ya, silakan. Ini, Pak, kalau orang sudah mati, Pak, ya, dua hari gitu. Kemudian datang di mimpi. Itu benar apa enggak, Pak, ya? Ya. Oke, itu aja. Ada lagi? Iya, Pak. Soalnya baru kejadian ini gitu, Baik. Pak. Jadi Ya. Oke. Ya, Ciani, lanjut. Ya, Pak, tolong dijawab. Ya. Ya, jadi seperti yang sudah saya sampaikan tadi, ya, bahwa setiap roh kita yang sudah kembali kepada Tuhan, yang sudah Tuhan tetapkan kembali ke tempatnya, ya, yang sudah Tuhan siapkan itu tidak bisa kembali lagi. Ya, jadi tidak bisa kembali lagi. Tuhan itu sudah melarangnya, itu tidak boleh, ya. Ada memang praktek-praktek tertentu, ya masih, ya, tapi bukan iman Kristen tentunya. Ya, kalau orang Kristen Tuhan melarang. Ada satu ini, ya, pandangan mungkin, ya, yang dikasih tahu, dia mengatakan demikian, ya, bahwa Allah memang tidak menyatakan, ya, kita tidak tahu lah, karena kita tidak diberitahu juga bisa atau tidak, ya, itu tidak boleh dilakukan. Ya, sebagai orang percaya itu Tuhan sudah memberitahu bahwa yang sudah meninggal dia tidak akan bisa kembali lagi ke sini. Nah, jadi mereka yang, ya, nah itu kita harus, ya, dengan hati-hati sekali. Nah, itu bisa apa, ya, menjadi satu apa yang dipakai, ya, dicelah gitu, ya, karena iblis itu menyamar gitu, ya. Untuk boleh apa? Menipu kita gitu. Jadi seperti kita percaya ikut dia nanti apa yang dikatakan. Nah, kita tidak seperti itu. Jadi kita percaya setiap orang yang sudah meninggal itu sudah kembali kepada Tuhan. Ya, terlebih lagi kalau itu adalah orang-orang yang sudah percaya di dalam Tuhan, itu dia kembali kepada Tuhan. Nah, mereka kalau misalkan yang tidak percaya kepada Tuhan bagaimana? Juga tetap mereka sudah ada di hal yang terjadi di dalam lingkungan kita, ya, sekitar kita, mungkin kita menemukan dia bermimpilah dan sebagainya, khususnya mereka yang belum percaya. Nah, kita di dalam bagian ini kita tidak percaya hal itu, dan itu adalah untuk daripada ini, ya, iblis yang menyamar, ya. Tujuannya apa? Menipu dan membuat kita mungkin kalau kita termakan dan percaya, kemudian kita ikut akan prakteknya. Ya, dan kira-kira seperti itu, Ciani. Halo? Oke, jelas, Pak. Oke, ya. Baik. Terima kasih. Ada lagi? Ya, sama-sama. Malam, Pak Rusli. Saya Pak Rusli. Malam. Ya, yang mana ini? Pak Alex dulu, ya. Pak Ronald atau Pak Alex dulu? Ya, sembarang. Yang mana dulu? Ya, Bu Susan, ya, silakan. Ya, terima kasih. Ya. Saya mau tanya, Pak. Kalau orang sudah meninggal, biasanya Iya. keluarganya itu kan persekutuan doa dengan
keyakinan katanya 7 hari atau 40. Itu menurut kekristenan bagaimana, Pak? Soalnya kalau menurut saya pribadi itu enggak perlu. Bu Susan gimana? Menurut Bu Susan pribadi? Menurut saya itu tidak perlu. Tidak apa? Kalau tujuannya untuk menghibur keluarganya. Ya. Bisa kan tidak ditepatkan 7 hari atau 40 hari atau 1 bulan. Bagaimana Pak Rusdi? Oke. Sebentar ya. Ini agak. Oke. Putus-putus Bu Susan. Ya. Baik, jadi begini. Ya, putus-putus. Contoh jelas suaranya sih jelas. Bu Jelas, ya. Susan tadi kayaknya yang agak putus-putus. Ya, saya coba sepenangkapan saya ya. Putus tadi ya. Jadi begini, kalau kita mengadakan penghiburan untuk keluarganya itu tidak masalah, ya. Dan memang tidak harus ditepatkan 7 hari berapa itu tidak masalah. Itu semua hari itu baik, ya. Tapi jangan kita melakukannya, taruhnya belum kembali ke sana, kita hantar supaya ke sana dan sebagainya. Nah, itu tujuan yang salah. Nah, kalau kita melakukan hal itu untuk memberikan penghiburan kepada keluarganya, itu sih sah-sah saja, tidak menjadi masalah. Bahkan perlu harus ditepatkan ya, 7 hari bisa, 8 hari, 10 hari, yang kita bisanya kapan tidak ada masalah. Ya, itu Pak, kalau enggak dilakukan nanti enggak bisa tenang, enggak bisa pergi dengan baik gitu ya. Nah, kita menghantar dengan baik. Nah, itu yang salah. Ya, kita melakukannya adalah bagi keluarga untuk menghibur. Kira-kira begitu ya, Bu Susan. Saya kira jelas ini ya. Jelas nggak, Bu Susan? Ya, jelas Pak. Jadi ya maksud saya memang kan tidak perlu kita 7 hari atau 1 bulan, tapi dengan tujuan yang benar untuk keluarganya. Benar ya Pak Rusli ya? Terima kasih. Betul. Betul. Ya, betul. Baik, silakan Pak Ronald ya tadi ya. Silakan Pak Ronald. Iya, selamat malam. Malam Pak Rusli. Ya, wah kelihatannya banyak akhir zaman ya. Jadi mungkin gini Pak Rusli, saya ada yang mau ditanyakan. Jadi saya pernah dengar ya dalam beberapa buku atau beberapa dari pendeta juga yang menyampaikan ya. Sorry, suara saya jelas ini Pak? Jelas. Jelas. Oke, sorry. Jadi kalau kita tadi misalkan orang Kristen itu meninggalnya. Nah, di dalam itu kan udah pasti ya, kita punya jaminan bahwa ya kita akan masuk surga. Cuma dalam beberapa hal itu misalnya hal ya, putus-putus Pak Ronald. Putus-putus ya Pak ya? Iya, putus-putus. Wah, mungkin sinyal saya ya. Udah, sekarang sudah. Coba ya. lagi Pak. Oke. Bagaimana untuk orang Kristen yang dalam tanda kutip itu misalkan kehidupannya itu benar-benar dari awal sampai orang itu meninggal itu betul-betul misalkan sungguh-sungguh dalam melayani Tuhan, dibedakan dengan orang Kristen yang
sesaat aja gitu loh, Pak. Apakah benar Ya. ketika di surga gitu ya, itu adakah suatu tempat yang khusus? Oh ya, ini hambaku yang setia sampai mati ngikutin aku. Ada satu lagi tempat untuk ini hambaku sudah memang percaya sama saya, tapi biasa-biasa aja. Jadi mungkin kalau digambarkan dalam rumah itu ada satu yang di ruangan tengah, ada satu yang di teras, ada satu yang di mana aja, tapi dalam suatu tapling yang namanya surga gitu, Pak. Iya. Itu aja dulu, Pak. Sebenarnya ada 2 pertanyaan, tapi nanti yang lainnya nggak kebagian. Satu lagi apa? Satu lagi mungkin ini, Pak, untuk orang yang belum sempat mengenal Yesus. Jadi contohnya misalkan orang Indonesia kan tahun 1400 baru orang Belanda datang misionaris gitu. Bagaimana untuk orang Indonesia itu yang sebelum tahun-tahun sebelumnya? Apakah maksud saya mereka itu nggak ada kesempatan untuk masuk dalam surga? Terima kasih, Pak. Oke, baik. Saya mungkin jawab dulu yang terakhir ya. Iya, jadi Pak. Saya menjawab yang terakhir itu adalah begini. Itu saya ambil di dalam konsepnya adalah di dalam rumah ya. Jadi Allah itu akan menyatakan ya dengan caranya memang kalau kepada setiap orang ya kepada Tuhan itu ada satu memang ada namanya wahyu secara umum dan juga ada wahyu yang secara khusus gitu ya. Jadi untuk boleh mereka itu boleh mengenal Allah ya. Jadi kasih tahu kepada mereka itu boleh mengenal Allah. Nah, kalau sampai kepada mereka itu tidak sama sekali ada akses, sama sekali kita boleh menyatakan Allah itu di dalam wahyu umumnya, di dalam menyatakan kebenaran itu ada anugerah Allah bagi mereka ya. Kalau memang tidak ada, sampai mereka tidak pernah mendengar Injil ya. Nah itu memang bagian kita tidak bisa tahu bagian itu. Kita tidak bisa menghakimi dan mengatakan dalam satu sisi, wah ini pasti binasa. Itu kita tidak bisa kalau memang Tuhan tidak memberikan anugerah tersebut, ya mungkin kepada dia mungkin juga Injil mungkin tidak dijangkau, nggak ada kesempatan bagi dia juga untuk boleh mendengarkan Injil. Ini ada 2 hal yang membuat kita tidak bisa menghakimi. Jadi kembali kepada Allah sendiri, ya. Jadi kalau misalnya Tuhan mau menyelamatkan dia dengan cara Allah, bisa nggak? Bisa, ya. Karena Tuhan kan kalau memang Tuhan tidak mau menyatakan kepada dia, tidak mau menyatakan anugerah itu, karena kan keselamatan bukan karena perbuatan baik kita, tapi karena anugerah Tuhan. Kalau Tuhan memang tidak menyatakan anugerah kepada dia, ya mungkin itu juga menjadi cara bagaimana Injil tidak sampai menjangkau dia. Jadi 2 hal ini, memang jawaban ini saya tidak bisa memberikan jawaban yang pasti karena ini adalah menjadi milik Tuhan saja, privilege daripada Allah sendiri. Tapi tugas kita memang kita selama masih ada kesempatan kita berusaha sebagai gereja Tuhan, sebagai satu komunitas. Mungkin dalam konteks lebih kecil, keluarga kita rindu memberitakan kabar Injil kepada seluruh keluarga kita, ya, dengan berbagai cara yang mungkin kita bisa. Nah, itu untuk jawaban yang kedua, ya. Mungkin mengatakan dia mungkin orang percaya sih, tapi ya ada bedanya lah ya, sampai apa bedanya dengan yang benar-benar gitu dia mati-matian buat Tuhan dan kemudian ada yang mungkin ya tak terlalu peduli atau apa dan sebagainya, itu bagaimana ya. Nah, saya mau lanjutkan dengan slide saya yang terakhir ya. Saya share screen kembali, saya menjawab ini. Nah, orang percaya juga harus dihakimi. Kalau orang yang tidak percaya
dihakimi itu jelas oke. Tapi bagaimana dengan orang percaya? Kenapa kok juga harus dihakimi? Maka jawabannya ini. Ya, yang pertama gini, tidak semua umat Allah punya iman yang sejati dan akan masuk surga. Maksudnya Kristen KTP ya, Kristen KTP jelas enggak, lalang gandum ya. Nanti pada waktunya di tempat itu ya, satu tempat itu ada tumbuh gandum tapi juga ada lalang. Bagaimana? Dibiarin tumbuh bareng ya. Tapi waktunya tiba ya baru nanti dipisah, kemudian lalang akan dibakar. Jadi lalang itu berarti kalau orang Kristen yang KTP ya, KTP ini benar-benar, jadi dia tidak ada. Kemudian kita bisa lihat bersama-sama juga ada kambing dan domba ya, itu salah satu ilustrasi lain ya yang digambarkan. Nah kita sekarang lihat ini. Nah bagi orang Kristen yang lahir baru, di sini kita lihat ya Alkitab konsep itu upah atau reward ya, reward. Nah di sini yang akan membawa kita ada menjadi perbedaan tadi yang kita lihat bagi orang yang dengan yang mereka sungguh-sungguh sih percaya pada Tuhan, tapi mungkin dia ya hitung-hitungan dan sebagainya dan apalah, jadi ada bedanya karena di sini ada yang bagi orang Kristen lahir baru sungguh-sungguh ada satu konsep yaitu reward, upah ya, konsep upah yang dinyatakan di dalam kitab suci. Ya, jadi artinya perbuatan orang percaya itu juga akan diadili. Jadi bukan untuk diselamatkan ya Tuhan, dan dia mengakui dosanya, tetapi yang membedakan itu apa? Bagaimana hidupnya? Bagaimana hidupnya? Di dalam dia hidup bagi Kristusnya. Ya, maka di sana kita bisa baca 1 Korintus 3:12 itu jelas sekali. Entahkah orang membangun di atas dasar emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering atau jerami. Sekali kelak pekerjaan, bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seorang tahan uji, ia mendapat upah. Ya, kalau dia dari emas, ya dari perak, batu permata yang murni sungguh-sungguh, ya maksudnya itu pekerjaannya tahan uji, dia mendapat upah. Tapi kalau pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian. Tapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti api itu kayak kosong, gitu ya. Ini agak kosong. Tapi ini anunya saya ya, apa namanya bahasa saya saja ya, tidak seperti itu ya. Ini jadi dalam arti mau dinyatakan maksudnya ada perbedaan, ada upah ya yang diberikan kepada orang-orang yang sungguh-sungguh di dalam dia melayani Tuhan. Di dalam dia sungguh-sungguh mengikut Tuhan, tidak kompromi, dia sungguh-sungguh mati-matian di dalam imannya, meskipun tantangan banyak yang menggoda, dia tetap setia di dalam kerjaannya, ada aniat maju terus di dalam segala situasi yang ada, dia ikut Tuhan dengan setia. Ini anu ya, apa namanya, Tuhan melihat semua hal itu, yaitu membangun dengan satu dasar seperti apa, ya. Nah, terus kita sekarang lihat. Nah, upah itu untuk apa sih? Apakah kita lihat, kalau misalnya dikatakan, loh boleh enggak kita mengejar upah? Alkitab memang mengejar, Paulus ya kasih tahu ya, bagaimana dia mengarahkan itu ya, matanya ya untuk boleh mengejar itu ya, panggilan sorgawi itu ya, maksudnya satu kemenangan dalam perlombaan dan sebagainya, itu satu kemenangan itu adalah satu konsep tentang upah yang diajarkan. Ya, kita lihat boleh nggak mengejar upah? Boleh, Alkitab mengajarkan kepada kita. Nah, bahkan kalau kita lihat dalam perumpamaan talenta itu kita lihat bagaimana kita lihat ya Allah itu sendiri menyatakan melalui perumpamaan talenta itu ingin kita boleh memberikan satu pelayanan, satu pekerjaan yang paling bagus yang boleh dipersembahkan kepada Tuhan. Nah, cuman seringkali kita kan melihat upah kan tidak harus dikaitkan dengan uang gitu ya. Upah bukan selalu dengan uang. Kalau kita memikirkannya, oh kalau saya melayani Tuhan pasti uang banyak. Saya dimelayani Tuhan, kemudian saya kaya raya, nah itu salah. Ya, tidak seperti itu. Tapi upah kita mengharapkan apa? Bagaimana kita boleh mengharapkan hal yang mulia. Kata Paulus, semua pikirkan itu. Semua yang mulia, semua yang manis didengar, semua yang perkara-perkara yang mulia itu, pikirkan semua itu. Nah itu memang kita boleh lihat, boleh orang Kristen itu mengarahkan ya,
hati kita kepada apa yang namanya upah, ya, upah yang mulia. Nah, kita lihat ya. Nah, upah ini untuk apa? Nah, ini nanti akan dikatakan itu menyatakan apa? Seperti sebuah posisi apa yang akan kita terima, reward, ya. Nanti di sorga Tuhan akan memberikan kemuliaan kepada setiap orang-orang percaya, tentu berdasarkan apa? Ada rewardnya masing-masing, ya. Sebab Kristus datang itu selalu dia mengatakan, aku akan mendirikan kerajaan Allah. Kerajaan Allah. Nah, kalau kerajaan Allah itu selalu ada hierarki, Bapak Ibu sekalian. Jadi memerintah bersama dengan Kristus. Jadi kita nanti misalkan kita menjadi orang percaya ada dalam kerajaan surga, ngapain? Kita enggak cuma di sana, wah kita nyanyi, tiap hari nyanyi, kalau gitulah yang laris nanti paduan suara ya. Semua paduan suara gitu ya. Saya percaya semua pasti akan memuji dan baik. Ya, semua nanti akan dikasih suara yang bagus ya, dan tidak ada lagi suara fals. Semua yang diubahkan toh, semua yang bagus, boleh memuliakan Tuhan. Tapi bukan cuma hanya itu, mendirikan kerajaan Allah berarti saya setuju dengan satu tafsiran yang mengatakan bahwa semua akan sama seperti kita di sini, tapi di dalam kepenuhan dan kesempurnaan yang indah. Ya, karena apa? Karena sudah tidak ada lagi dosa. Kita akan memerintah bersama dengan Kristus, dan berarti di sana kita mempunyai pelayanan yang kita mesti kerjakan. Ya, tapi gambaran seperti apa? Kita juga belum menyatakan, ya. Tapi kita sudah diberi bayang-bayang kerajaan Allah. Kerajaan seperti kerajaan Daud itu kan bayang-bayang kerajaan Allah. Jadi ada raja, itu Kristus yang memerintah, kemudian nanti ada ininya juga kan ya, ada apa itu namanya kayak menteri-menterinya, semua itu ada. Nah, di sana kita boleh lihat ada, kita dikatakan orang percaya bersama-sama memerintah dengan Tuhan. Ya, di sana sudah tidak ada lagi dosa, dan kita boleh melakukan segala sesuatu dengan indah, relasi yang baik di dalam seluruh pekerjaan dilakukan dengan indah. Ya, kita lihat di sana tidak ada. Nah, pelayanan apa yang kita di sorga itu tergantung bagaimana, seperti apa kita di bumi. Dalam arti gini, yang sering saya sampaikan itu adalah kalimat misalnya, bagaimana kita setia terhadap perkara yang kecil, Tuhan akan mempercayakan perkara yang lebih besar. Nah, itu yang ada disampaikan dalam perumpamaan talenta. Ya, perumpamaan talenta. Nah, di dalam 2 Timotius 2 ayat 12 ini dikatakan, kita pun akan ikut memerintah dengan dia. Nah, ini kata kuncinya memerintah. Nah, artinya di sana ada satu kehidupan yang memang akan dinyatakan seperti satu bentuk kerajaan ya, yang Allah nyatakan, yang Allah dirikan, di mana Allah sendiri menjadi sang raja, dan di sana orang-orang percaya akan memerintah bersama dengan Tuhan. Ya. Nah, lalu di sini, nah, ini tadi sudah dijelaskan ya, perlu tidak kita mengejar upah. Tuhan Yesus mengatakan kita mesti jangan cari harta di bumi, tapi simpan harta di sorga. Ini saya cepat saja. Kemudian Ibrani 11:24 itu ini mengenai Musa ya, iman Musa ya setelah dewasa menolak disebut anak Firaun dan seterusnya. Sebab apa? Sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Ya, jadi apalagi sama-sama lihat. Nah, perumpamaan talenta ini tentang kerajaan sorga, kita terus saja. Nah, apa upahnya? Upahnya adalah diberikan tanggung jawab perkara yang lebih besar di dalam kerajaan sorga. Ya, jadi kita yang setia melayani dengan sungguh-sungguh, kita akan Tuhan siapkan tanggung jawab yang lebih besar dalam kerajaan surga. Ya, nah di sini ada satu hal kita lihat ya. Ini mungkin secara kira-kira pekerjaan apa yang ada, tadi sudah saya jelaskan juga, ini saya ulangi saja. Tergantung bagaimana kita melayani Tuhan di dunia ini. Ya, nah kalau kita seringkali ada orang bilang begini ya. Kita sebenarnya melayani Tuhan itu untuk apa sih? Kita melayani Tuhan adalah karena kita mengasihi Tuhan. Nah, kalau kita mengasihi Tuhan, maka kita semakin ingin dipakai Tuhan. Itu kita melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tapi ada teman, dulu saya ada satu orang teman ya, dia berkata sama saya begini, wah enggak apa-apa sudah, saya pokoknya masuk surga. Meskipun saya di surga cuma bagian itu ya, di emperannya atau apalah ya istilahnya dia ya. Oh sana saja sudah enggak apa-apa saya, ya saya bagian yang sapu-sapu atau bagian bersih-bersih, ya, cuci piring atau apa, enggak apa-apa saya pokok di sana saja. Nah, kelihatan sekilas itu kita rasanya, oh enggak apa-apa ya, kelihatannya kok rendah hati dan sebagainya, oh pokoknya. Tapi sebenarnya ya kita boleh lihat bersama-sama ya, sebenarnya ada kerinduan untuk boleh kita dipakai lebih besar bagi Tuhan itu kalau apa? Kalau kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Kalau kita cuma mau masuk surga, nah itu dengan kata lain kan kita berarti, wah aku nggak mau lah dipakai Tuhan lebih besar, pokok masuk surga saja.
Nah, ini sebenarnya boleh menyatakan sebenarnya apa? Kita mesti lebih mengasihi Tuhan, betul tidak? Kalau kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, maka kita ingin dipakai oleh melayani Tuhan lebih besar lagi. Maka salah satu kunci penting ya, waktu kita melayani Tuhan ya, kita boleh lihat sama-sama apa? Kita boleh lihat sama-sama yang membuat kita boleh bergairah, boleh membuat kita makin semangat, boleh kita makin teguh, setia. Itu karena apa? Karena Allah itu sungguh-sungguh mempersiapkan kita. Orang yang sungguh-sungguh itu melayani Tuhan, Tuhan itu melihat dan memperhitungkannya. Nah, di sini bagi orang-orang yang sudah percaya, bukan bicara soal sudah selamat atau tidak selamat ya, ini sudah selamat. Tapi dalam bagian ini Allah melihat siapa yang dengan sungguh-sungguh boleh lebih berkorban bagi Tuhan dan dia sungguh-sungguh melayani Tuhan, maka dia akan diberikan tanggung jawab yang lebih besar di dalam kerajaan sorga. Dan kenapa dia bisa melakukannya? Cuma satu yang bisa menggerakkannya, karena kita mengasihi Tuhan. Karena kita mengasihi Tuhan. Ya. Nah, ini bagian yang saya mau sampaikan. Dan bagian terakhirnya, sekaligus saya memberi kesimpulan, kita mesti syukur kepada Tuhan atas anugerahnya, karena kita orang-orang yang sudah percaya, itu kita sudah diselamatkan dalam Tuhan dan jaminannya itu sangat kokoh. Ya, kita tidak perlu kita gentar dan kemudian kita justru terhibur ketika kita harus menghadapi yang namanya kematian. Kita begitu kokoh karena jaminan di dalam Tuhan begitu ajaib. Yohanes 3:16 ya, Tuhan mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya barang siapa percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup kekal. Yohanes 3:36. Barang siapa percaya kepada anak yaitu Kristus, ia beroleh hidup yang kekal. Barang siapa tidak taat, ia tidak akan melihat hidup melainkan murka Allah tetap di atasnya. Perhatikan lagi Yohanes 6 ayat 39 dan 40. Inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku jangan ada yang hilang. Ya, jadi semua orang yang percaya, yang sungguh-sungguh sudah dalam Tuhan, tidak akan hilang. Ini jaminan dari Kristus. Supaya ku bangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapakku, supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal dan membangkitkannya pada akhir zaman. Yang terakhir adalah Tuhan Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Ya, puji Tuhan. Ini boleh menjadi satu kesimpulan ya yang saya sharingkan, dan sekaligus tadi saya menjawab pertanyaan daripada Pak Ronald. Ya, kira-kira seperti itu. Materi saya selesai hari ini. Apakah masih ada pertanyaan? Bagaimana Pak Ronald, sudah jelas ya? Iya, terima kasih Pak, jelas. Oke. Baik, apakah ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan. Tidak ada pertanyaan, sudah jelas semua. Yang paling penting kita harus mendapatkan satu penghiburan yang kokoh ya. Jadi kita sekarang lihat bagaimana menjadi orang percaya ya, kita mengerti bagaimana ya kita memandang yang namanya itu kematian. Ya, kita boleh melihat apa? Itu hanya sebuah ini ya, satu hal yang kita mesti lewati, tapi bagi orang yang percaya kita sudah ada satu jaminan yang kekal ya, karena kita justru menuju satu hidup ya yang dengan Tuhan yang sudah Tuhan sediakan bagi kita di dalam keindahan anugerahnya. Ya. Nah, itu ya, silakan Bu Susan atau Pak Alex. Mau tanya? Oke. Baik. Ada? Juanto, saya tanya satu. Itu tadi kan kita nantinya setelah Tuhan datang 2 kali, kita akan ada Yerusalem baru ya, dunia baru dan Yerusalem. Apakah itu seperti bumi kita seperti sekarang itu? Tapi sudah tidak ada, maksud saya tidak ada dosa. Jadi seperti waktu pertama Tuhan ciptakan Adam dan Hawa, begitu kah? Ya, yang pertama pasti sudah tidak ada dosa. Yang kedua itu lebih, jadi itu lebih dari yang bisa kita bayangkan ya. Jadi ini ada dua hal ya, dua hal yang mungkin bisa kita, mungkin dua-dua sih bisa diterima lah tetap ya. Cuman ada dua
teolog yang mempunyai tafsiran yang pertama itu adalah bumi yang baru, ya. Jadi dia langit dan bumi yang baru, benar-benar baru. Jadi Tuhan kemudian membentuk langit bumi yang baru, kemudian kita akan memerintah bersama Tuhan di sana. Tapi ada yang kedua mengatakan bahwa memang yang lama ini, ya, yang lama ini kemudian itu akan diubah dengan sekejap mata, dengan satu keajaiban Allah yang dahsyat begitu ya, dirubah menjadi yang baru gitu ya. Nah ini ada dua hal gitu ya. Nah jadi dua-dua saya kira tidak menjadi masalah. Yang pasti adalah sudah tidak ada lagi dosa, dan itu adalah langit dan bumi yang baru, yang jauh lebih indah, yang kudus adanya, dan di dalamnya tidak ada dosa, dan di mana Kristus itu memerintah bersama dengan orang-orang percaya. Kira-kira gitu ya Bang. Iya, terima kasih. Oke, baik. Kalau sudah tidak ada, mungkin saya kembalikan kepada Pak Richard, ya, nanti untuk rekaman daripada ini Bible class ini itu bisa akan dibagikan ya oleh Pak Richard. Kalau teman-teman sekalian masih ingin mendengarkan ulang, ya, itu silakan.